Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah desa terpencil bernama Desa Sukamulya, berdiri sebuah puskesmas tua yang menjadi tempat bagi penduduk sekitar untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Meskipun bangunannya terlihat usang, puskesmas ini memiliki seorang bidan bernama Busri, yang telah bekerja di sana selama lebih dari 20 tahun. Meskipun begitu, ada satu hal yang tidak diketahui oleh penduduk desa, puskesmas ini menyimpan sebuah rahasia kelam yang sudah lama tersembunyi. Malam itu, hujan turun dengan derasnya, mengguyur desa dan membuat suasana menjadi lebih mencekam. Busri, yang biasanya pulang tepat waktu, memutuskan untuk tetap tinggal di puskesmas karena ada seorang pasien ibu hamil yang membutuhkan perawatan intensif. Dia tidak sendirian, ditemani oleh seorang perawat muda bernama Sinta yang baru saja mulai bekerja di puskesmas tersebut. Malam itu menjadi awal dari serangkaian peristiwa menakutkan yang tak akan pernah mereka lupakan. Saat malam semakin larut, Busri dan Sinta sedang memeriksa keadaan pasien di ruang persalinan. Angin yang bertiup kencang membuat jendela-jendela berderik, dan kilat sesekali menerangi koridor panjang yang gelap. Sinta, yang baru bekerja beberapa minggu di puskesmas ini, merasa tidak nyaman dengan suasana tersebut. Ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang membuat bulu kuduknya merinding. "Sinta, kamu kenapa?" Tampak gelisah, tanya Busri sambil memeriksa peralatan medis. "Saya merasa ada yang aneh di sini, Bu. Seperti ada yang mengawasi kita," jawab Sinta dengan suara pelan. Busri hanya tersenyum tipis. "Jangan terlalu dipikirkan, Sinta. Bangunan ini memang tua dan sering membuat suara-suara aneh. Namun, malam itu suara-suara tersebut lebih dari sekadar derit kayu atau angin yang menerpa jendela." Sinta mulai mendengar suara langkah kaki yang berat di koridor, suara yang tidak mungkin berasal dari mereka berdua. Dia merasa ada sesuatu yang berjalan di lorong, mendekat ke ruang persalinan. "Busri, Ibu dengar tidak? Seperti ada yang berjalan di luar," bisik Sinta dengan gemetar. Busri berhenti sejenak, mencoba mendengarkan. Namun, yang didengarnya hanyalah suara hujan di luar. "Tidak ada apa-apa, Sinta. Mungkin hanya perasaanmu saja." Tapi Sinta tahu dia tidak salah. Ketika dia mencoba menenangkan dirinya, suara itu muncul lagi, kali ini lebih jelas. Langkah-langkah berat itu berhenti tepat di depan pintu ruang persalinan. Mereka berdua saling bertatapan, ketegangan mulai terasa di udara. Tanpa berkata-kata, Sinta berjalan pelan menuju pintu dan mengintip melalui celah. Koridor itu kosong, tapi perasaan tidak nyaman semakin kuat. Dia menutup pintu dengan cepat, berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanyalah permainan pikiran. Namun, ketika mereka kembali ke pasien, tiba-tiba lampu di ruang persalinan berkedip-kedip sebelum akhirnya padam, meninggalkan mereka dalam kegelapan total. Dalam kegelapan, Sinta bisa merasakan detak jantungnya semakin cepat. Dia meraba-raba di sakunya mencari senter kecil yang selalu dibawanya. Ketika dia berhasil menyalakannya, sinar senter menyorot ke arah wajah Busri yang tampak pucat. Mereka saling berbisik, mencoba mencari cara untuk menyalakan kembali lampu. Namun, di saat itulah Sinta melihat sesuatu yang mengerikan. Di sudut ruangan, tepat di luar jangkauan cahaya senter, dia melihat bayangan samar. Sesosok perempuan berdiri di sana, mengenakan pakaian serba putih, rambutnya tergerai panjang menutupi sebagian wajahnya.
"Busri, lihat itu," bisik Sinta dengan suara bergetar sambil menunjuk ke arah sudut ruangan. Busri mengarahkan senter ke arah yang ditunjuk Sinta, namun yang terlihat hanyalah dinding kosong. Sinta mulai merasa bingung. Dia yakin telah melihat sesuatu, tetapi di mana perempuan itu sekarang? "Jangan berpikir macam-macam, Sinta. Mungkin itu hanya bayangan," kata Busri, meskipun suara dan ekspresinya menunjukkan bahwa dia juga merasa tidak nyaman. Mereka berdua berusaha fokus pada pasien, tetapi Sinta terus merasa ada sesuatu yang tidak beres. Perasaan tercekam itu semakin kuat, dan dia mulai mendengar suara-suara aneh, seperti bisikan pelan yang tidak jelas dari mana asalnya. Suara itu seperti memanggil namanya, membuatnya semakin takut. Saat itulah lampu kembali menyala dengan sendirinya, tetapi suasana tidak menjadi lebih baik. Pada saat lampu menyala, Sinta kembali melihat sosok perempuan itu di cermin di seberang ruangan, dengan ekspresi wajah yang dingin dan kosong. Sinta berteriak, membuat Busri segera menoleh ke arahnya. Namun, saat Busri melihat ke arah cermin, sosok itu sudah hilang. "Kamu benar-benar perlu tenang, Sinta. Kita tidak bisa kehilangan fokus sekarang," kata Busri sambil mencoba menenangkan Sinta yang semakin ketakutan. Setelah situasi di ruang persalinan sedikit tenang, Busri memutuskan untuk mengecek peralatan di ruangan lain sementara Sinta tetap menjaga pasien. Busri berjalan menyusuri koridor puskesmas yang panjang dan sunyi, hanya diterangi oleh beberapa lampu yang remang. Langkah kakinya menggema, membuat suasana semakin menyeramkan. Ketika Busri mencapai ujung koridor, dia merasa ada sesuatu yang mengalir di bawah kakinya. Dengan rasa takut yang mulai merambat, dia melihat ke bawah dan terkejut saat mendapati lantai di bawahnya penuh dengan cairan merah pekat yang menyerupai darah. Bau anyir segera memenuhi ruangan, membuatnya mual. Dia mencoba mencari sumber darah tersebut, tetapi tidak ada luka atau tanda apapun yang bisa menjelaskan dari mana darah itu berasal. Saat Busri kembali menoleh ke koridor, dia melihat darah itu mengalir dari salah satu pintu ruangan yang sedikit terbuka. Meskipun instingnya mengatakan untuk segera pergi, rasa tanggung jawabnya sebagai bidan membuatnya harus memastikan tidak ada yang terluka. Dengan tangan gemetar, dia mendorong pintu itu terbuka. Di dalam ruangan, pemandangan yang mengerikan membuat Busri hampir jatuh pingsan. Seluruh lantai ruangan dipenuhi dengan darah segar, dan di tengah ruangan, seorang perempuan tua dengan wajah pucat berdiri membelakangi Busri. Perempuan itu mengenakan pakaian yang sudah compang-camping dan penuh dengan noda darah. "Siapa Anda?" tanya Busri dengan suara pelan, namun perempuan itu tidak merespon. Perlahan-lahan, perempuan tua itu berbalik, memperlihatkan wajahnya yang penuh dengan luka dan darah. Matanya kosong, namun penuh dengan kebencian yang menusuk. Busri segera mundur dengan ketakutan, tetapi perempuan itu mulai mendekatinya dengan langkah-langkah yang tidak wajar. Busri mencoba berlari keluar dari ruangan, tetapi saat mencapai pintu, perempuan tua itu sudah berada di depannya, menghalangi jalannya. Busri hanya bisa berteriak ketika tangan dingin perempuan itu menyentuh wajahnya, meninggalkan bekas luka yang membakar kulitnya. Di ruang persalinan, Sinta mulai khawatir karena Busri belum kembali. Dia memutuskan untuk keluar dan mencarinya. Saat dia berjalan menyusuri koridor, perasaan tidak nyaman semakin menguasainya. Suara-suara aneh dan bayangan yang bergerak cepat di sudut-sudut ruangan membuatnya merasa seperti sedang diawasi.
Ketika Sinta mendekati ruangan tempat Bu Sri seharusnya berada, dia mendengar suara rintihan pelan dari dalam. Dengan hati-hati, dia membuka pintu dan mendapati Bu Sri terbaring di lantai, wajahnya pucat dan penuh dengan bekas luka. Darah mengalir dari sudut bibirnya, dan matanya terlihat tak fokus. Sinta segera menghampiri Bu Sri, tetapi sebelum dia bisa melakukan apapun, suara tawa pelan terdengar dari dalam ruangan. Dia menoleh dan melihat perempuan tua yang sama yang tadi dilihat Bu Sri, berdiri di sudut ruangan dengan senyuman menyeramkan. Sinta mencoba membawa Bu Sri keluar dari ruangan itu, tetapi perempuan tua itu terus mendekat, tangannya terulur seolah ingin meraih mereka. Dengan segenap tenaga, Sinta menarik Bu Sri keluar dari ruangan, menutup pintu di belakang mereka, dan berlari sekuat tenaga menuju pintu keluar puskesmas. Mereka berhasil keluar dan menemukan diri mereka berdiri di halaman depan yang gelap. Hujan deras masih turun, membasahi tubuh mereka. Sinta menoleh ke belakang, melihat puskesmas yang berdiri di belakang mereka tampak lebih gelap dan mencekam daripada sebelumnya. Kilat sesekali menerangi bangunan itu, memperlihatkan bayangan-bayangan yang bergerak-gerak di balik jendela. Perasaan takut dan teror yang menghantui mereka sepanjang malam terus menguasai pikiran Sinta. Dengan susah payah, Sinta menopang Bu Sri yang lemas dan hampir tak sadarkan diri. Mereka berjalan menjauh dari puskesmas, berharap bisa menemukan bantuan di desa terdekat. Namun, setiap langkah yang mereka ambil terasa seperti menembus udara yang semakin berat. Seolah-olah sesuatu sedang menahan mereka untuk tidak pergi. Di tengah hujan deras, mereka mendengar suara-suara aneh dari arah puskesmas, suara tawa dan jeritan yang bercampur menjadi satu. Sinta menoleh untuk melihat sekilas dan terpaku di tempatnya ketika melihat sosok-sosok kabur di halaman depan. Sosok-sosok itu berjalan perlahan, mendekat ke arah mereka. "Sinta, kita harus pergi, cepat." Suara Bu Sri terdengar lemah dan penuh rasa sakit. Dia tahu mereka harus segera keluar dari tempat itu, tapi tubuhnya sudah terlalu lemah untuk bergerak lebih jauh. Dengan segenap kekuatan yang tersisa, Sinta menyeret Bu Sri menjauh dari jalan setapak yang mengarah ke puskesmas. Namun, langkah mereka semakin berat, seolah-olah tanah di bawah mereka menjadi lebih lengket dan sulit dilalui. Angin malam semakin kencang, membawa suara-suara menyeramkan yang terus bergema di telinga mereka. Di depan mereka, samar-samar terlihat cahaya dari rumah penduduk desa. Cahaya itu menjadi satu-satunya harapan mereka untuk selamat dari teror yang mengejar. Sinta mulai berteriak, berharap ada seseorang yang mendengar dan datang untuk membantu mereka. Namun, suara teriakan Sinta terhenti ketika dia merasakan sesuatu yang dingin dan lengket di pergelangan kakinya. Dia menunduk dan melihat tangan pucat keluar dari tanah, mencengkeram kakinya dengan kuat. Tangan itu menariknya ke bawah, membuat Sinta kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Dia mencoba melepaskan diri, berusaha menendang tangan itu, tapi semakin dia berusaha, semakin kuat cengkeramannya. Tangan-tangan lain mulai muncul dari tanah, meraih kakinya dan menariknya lebih dalam ke dalam tanah yang basah. Di saat yang sama, Bu Sri mulai kehilangan kesadaran, tubuhnya lemas tak berdaya di samping Sinta. Sinta hanya bisa menangis dan berteriak, berharap seseorang akan datang untuk menyelamatkan mereka. Namun, suara-suara dari puskesmas semakin mendekat, dan sosok-sosok itu kini berdiri mengelilingi mereka. Sinta merasakan ketakutan yang luar biasa, namun dia tahu ini mungkin akhir bagi mereka.
Saat dia melihat ke arah puskesmas, dia melihat sosok perempuan tua itu berdiri di depan pintu masuk, tersenyum dingin dengan tatapan penuh kebencian. Tiba-tiba, sebuah cahaya terang menyinari mereka dari arah desa. Cahaya itu semakin mendekat, dan beberapa orang berlari ke arah mereka dengan obor dan senjata di tangan. Mereka adalah penduduk desa yang akhirnya mendengar teriakan Sinta dan datang untuk membantu. Orang-orang desa segera menyeret Sinta dan Busri keluar dari cengkeraman tangan-tangan jahat itu. Ketika mereka berhasil menarik mereka keluar, tangan-tangan itu segera menghilang ke dalam tanah, seolah-olah tidak pernah ada. Sinta dan Busri dibawa ke rumah salah satu penduduk desa, di mana mereka segera diberikan pertolongan pertama. Meski selamat, mereka berdua mengalami trauma yang mendalam akibat peristiwa mengerikan yang mereka alami di puskesmas. Kisah di atas mengingatkan kita akan pentingnya kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam situasi yang tidak terduga. Dalam lingkungan yang tidak familiar atau ketika menghadapi peristiwa yang menakutkan, tetaplah tenang dan fokus pada tanggung jawab kita. Komunikasi yang baik dan pelaporan segera atas kejadian yang mencurigakan dapat membantu mencegah situasi yang lebih buruk. Jaga kesehatan mental dan fisik, terutama saat menghadapi stres. Ingatlah bahwa kolaborasi dan dukungan dari orang lain sangat berharga dalam mengatasi krisis. Terakhir, pemahaman mendalam tentang lingkungan kerja dan situasi sekeliling kita dapat meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan kita. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini.